Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih tetap semangat untuk belajar kan? Nah, walaupun belajar di rumah, tetapi kalian harus masih tetap semangat belajar. Nah, kali ini kita akan belajar matematika mengenai bangun ruang. Sebelum belajar, kalian bisa menyiapkan alat tulis dan buku paket matematikanya. Jangan lupa catat hal-hal penting yang dijelaskan di dalam video ini. Oke, perhatikan dengan teliti dan seksama ya. Sekarang sudah siap dan semangat kan? Kita langsung lanjut ke materi. Sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Ini merupakan beberapa contoh dari bangun ruang. Bangun-bangun ruang ini pasti sering kalian jumpai di sekitar lingkungan rumah kalian karena banyak sekali benda-benda yang berbentuk bangun ruang. Misalnya seperti limas, prisma, kerucut, balok, kubus, bola, dan tabung. Banyak sekali ya bangun ruang ini. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai prisma dan kita akan mempelajari sifat dari prisma itu sendiri. Nah, sebelum kita langsung lanjut ke prisma, kita akan belajar mengenai pengertian dari bangun ruang. Bangun ruang adalah objek benda tiga dimensi yang memiliki isi atau volume serta sisi-sisi yang membatasinya. Kali ini kita akan belajar mengenai prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Bagian-bagian dari prisma itu sendiri, kita coba amati gambar berikut. Di sini ada sebuah garis yang dihubungkan oleh dua titik, disebut dengan tinggi prisma. Kemudian ada sebuah sisi bagian bawah yang berbentuk segitiga, ini disebut sisi bawah atau alas, dan ada sebuah garis yang menghubungkan antara sisi bawah dengan sisi atas yang kita sebut dengan rusuk, dan ada sisi tegak. Sisi tegak yang ada di samping, kemudian ada titik sudut yang berwarna hitam. Ini merupakan titik sudut. Apabila bagian-bagian prisma ini atau bangun prisma ini kita buka, maka akan membentuk jaring-jaring prisma. Bagian-bagian prisma apabila kita buka, maka akan membentuk jaring-jaring seperti ini. Nah, bagian sisi atas seperti bangun segitiga, karena prisma ini merupakan prisma segitiga. Kemudian sisi tegak, yaitu pasti berbentuk persegi panjang dan ada sisi alas yang sejajar dengan sisi atas, yang bentuknya juga segitiga. Karena sisi atas dari prisma itu bentuknya segitiga, maka sisi alasnya pun berbentuk segitiga. Ini tergantung dari jenis prismanya. Jika prisma segi 4, maka sisi atas berbentuk segi 4, sisi alas juga berbentuk segi 4. Kemudian, antara sisi alas dan sisi atas dihubungkan oleh tinggi prisma. Kita akan mengetahui sifat-sifat dari prisma. Sifat-sifat dari prisma yang pertama, prisma terdiri atas sisi alas dan sisi atas yang bentuk dan ukurannya sama. Kemudian yang kedua, mempunyai sisi alas dan sisi atas yang sejajar, mempunyai sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi panjang, dan jarak antara sisi alas dan sisi atas disebut dengan tinggi prisma. Itulah sifat-sifat dari prisma. Sekarang, mari kita amati dari bangun berikut. Di sini ada sebuah bangun prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini kita lihat rusuk-rusuk dari prisma. Rusuk-rusuknya yaitu AB, ini kita sebut dengan rusuk, kemudian BC kita sebut juga dengan rusuk, CA kita sebut dengan rusuk, DE, FD, AD, BE, dan CF. Kemudian sisi-sisinya yaitu ABC. ABC ini merupakan sisi alas atau sisi bawah yang sejajar dengan DEF atau sisi atas. Dan ada sisi
ABED ini merupakan sisi tegak, dan BCFE ini juga merupakan sisi tegak. Sisi tegak dari prisma segitiga yang terakhir yaitu CADF. Sedangkan titik-titik sudut dari prisma ini yaitu A, B, C, D, E, dan F. Itulah yang menggambarkan bagaimana dari prisma itu sendiri. Jenis-jenis prisma. Jenis-jenis prisma bisa kita lihat dari sisi alas dan sisi atasnya. Nah, coba kita perhatikan satu persatu. Ini yang pertama. Coba kalian lihat, sisi alasnya bentuknya seperti apa? Nah, sisi alasnya bentuknya seperti segitiga, maka prisma ini kita sebut dengan prisma segitiga. Kemudian, gambar selanjutnya, sisi atasnya berbentuk segi empat, maka prisma ini kita sebut dengan prisma segi empat atau biasa kita kenal dengan kubus. Selanjutnya, ada prisma segi empat juga yang biasa kita kenal dengan balok. Kemudian, ada prisma yang sisi alas dan sisi atasnya berbentuk segi lima, maka prisma ini kita sebut dengan prisma segi lima. Kemudian, ada prisma yang sisi atas dan sisi alasnya berbentuk segi 6. Ini disebut dengan prisma segi 6. Oke, maka dari itu kita harus mengetahui sisi alas dan sisi atasnya bentuknya seperti apa, itu akan menentukan jenis dari prisma itu sendiri. Yang akan kita pelajari pertama yaitu prisma segitiga. Prisma segitiga merupakan prisma yang sisi alas dan sisi atasnya berbentuk segitiga. Ini merupakan contoh dari prisma segitiga. Sifat-sifat dari prisma segitiga, yang pertama yaitu memiliki sisi alas dan sisi atas berupa segitiga yang kongruen. Dua sisi tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Memiliki 3 sisi tegak yang semuanya berbentuk segi 4. Kita lihat sisi tegaknya yaitu BCFE, ABED, CAFD. Itu menunjukkan sisi tegak dari prisma yang berbentuk segi 4. Kemudian, memiliki 9 rusuk yaitu AB, BC, CF, EF, EB, DE, DA, dan DF. Kemudian, memiliki 6 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Nah, untuk yang pertama, kita akan mengetahui prisma segi 4 dan sifat-sifatnya yaitu kubus. Nah, sifat yang pertama, rusuknya ada 12, sisinya ada 6 yaitu ABCD, EFGH, ABFE, DCGH, BCGF, ADHE. Kemudian, titik sudutnya ada 8 yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian, diagonal sisinya ada 12 yaitu AF, BE, BG, CF, CH, DG, AH, DE, AC, BD, EG, dan FH. Kemudian, diagonal ruangnya ada 4 yaitu HB, DF, AG, dan CE. Selain itu, sifat dari kubus, bidang diagonalnya ada 6 yaitu BCHE, AFGD, ABGH, CDEF, DBFH, dan ACGE. Kemudian, sifat selanjutnya yaitu sisi ADHE sejajar dengan sisi BCGF. Sisi yang sejajar memiliki jarak setiap titiknya sama. Begitu pula sisi ABCD yang sejajar dengan sisi EFGH.
dan sisi ABFE yang sejajar dengan sisi DCGH. Nah, sisi-sisi tersebut memiliki jarak setiap titiknya sama. Selanjutnya, kita akan belajar juga mengenai sifat-sifat prisma segi 4 yang biasa kita kenal dengan balok. Sifat yang pertama yaitu rusuknya ada 12, kemudian sisinya ada 6 yaitu KLMN, OPQR, KLPO, NMQR, LMQP, dan KNRO. Selanjutnya, titik sudut ada 8 yaitu K, L, M, N, O, P, Q, dan R. Kemudian diagonal sisinya ada 8 yaitu LQ, MP, LO, PK, KR, NO, NQ, RM, KM, LN, OQ, dan PR. Kemudian diagonal ruangnya ada 4 yaitu LR, PN, MO, dan KQ. Kemudian bidang diagonal ada 6 yaitu LMRO, KPQN, OPMN, KLQR, KMQO, dan NLPR. Itulah sifat dari balok. Selanjutnya yaitu prisma segi 5. Nah, inilah bangun dari prisma segi 5. Bisa kita lihat dari alas dan sisi atasnya. Sisi alas dan sisi atasnya bentuknya segi 5. Sedangkan untuk sifat-sifatnya yang pertama yaitu memiliki sisi atau bidang alas dan sisi atau bidang atas berupa segi 5 yang kongruen. Dua alas tersebut juga merupakan sisi prisma segi 5. Memiliki 7 sisi, 2 sisi berupa sisi atas dan sisi alas, 5 sisi lainnya berupa sisi tegak yang semuanya berbentuk segi 4. Kemudian memiliki 15 rusuk dan memiliki 10 titik sudut. Selanjutnya mengenai prisma segi 6 yang bentuk bangunnya seperti ini. Bisa kita lihat sifat-sifat dari prisma segi 6. Yang pertama yaitu memiliki 8 buah rusuk dan 6 buah rusuk diantaranya merupakan rusuk tegak. Memiliki 12 titik sudut, memiliki 8 buah sisi, 6 buah sisi berada di samping dan memiliki bentuk persegi panjang, dan 2 buah sisi lainnya berada di alas dan juga atap yang berbentuk segi 6. Nah, untuk sisi alas yaitu A, B, C, D, E, F, sedangkan sisi atas yaitu I, H, G, L, K, J. Kemudian ada sisi tegak seperti A, B, H, G, B, C, H, I, C, D, I, J, D, J, K, E, kemudian E, F, L, K, dan LGFA. Itulah sisi tegak dari prisma segi 6. Dari beberapa sifat prisma itu, maka bisa kita simpulkan dengan tabel berikut. Nah, kita lihat dari prisma segi 3 banyak sisi tegaknya 3, jumlah sisi 5, dan jumlah rusuk 9. Sedangkan dari prisma segi 4 banyak sisi tegaknya ada 4, jumlah sisi 6, dan jumlah rusuk 12. Kemudian dari prisma segi 5 bisa kita simpulkan bahwa banyak sisi tegaknya 5, jumlah sisinya 7, jumlah rusuknya 15. Sedangkan dari prisma segi 6 banyak sisi tegaknya 6, jumlah sisi 8, dan jumlah rusuk ada 18. Kemudian kita bisa melihat sisi tegak dari prisma, jumlah sisi, dan jumlah rusuk dengan rumus seperti ini. Misalnya prisma segi kita umpamakan N, maka banyak sisi tegaknya N, kemudian jumlah sisinya N dijumlahkan 2, sedangkan jumlah rusuknya 3 dikali N. Misalnya prisma segi 8. Nah, kita umpamakan prisma segi 8, maka banyak sisi tegaknya yaitu 8,
Kemudian jumlah sisinya 8 ditambah 2 sehingga 10 dan jumlah rusuknya tinggal 3 dikali 8 yaitu 24. Itulah yang bisa disampaikan, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah walaupun dalam masa pandemi. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar selagi masih ada kesempatan. Kemudian jaga kesehatan kalian. Tetap makan makanan yang bergizi. Oke, sekian yang bisa Bu Alin sampaikan. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.